下去吧，近期找个地方藏起来，不要露面，既能削弱其他势力，又让萧晨成为公敌。 Halo semuanya, selamat datang di channel Alur Gouman. Di video kali ini, Mimin akan membahas alur cerita Donghua World of Immortals episode 15. Karena ini konten pertama, harap dimaklumi jika masih ada kekurangan. Terima kasih. Pada episode sebelumnya, Xiao Chen mendapatkan peta lokasi keberadaan dari Lan Nuo. Peta itu didapatkan oleh ketiga temannya dari suku barbar setelah melakukan ritual. Setelah melakukan perjalanan, mereka memasuki Laut Tulang Naga yang misterius dan bertemu dengan Liu Mu, sang penjaga tempat itu, dan sempat terjadi konflik tapi akhirnya segera berakhir. Di Rawa Kunang-Kunang, seorang wanita bernama Liu Ruyan dari Aliansi Merah Muda bersama saudaranya sedang mencari keberadaan Raja Naga. Tiba-tiba mereka disergap oleh seseorang dari sekte mayat yang menyamar menggunakan penampilan Xiao Chen. Liu Ruyan mengeluarkan kekuatannya dan membuat orang itu melarikan diri. Tapi dia mendapati saudara lainnya sudah terbunuh. Dan pada saat yang sama, dia melihat sinyal dari sekte mayat. Di tempat lain, kuil kuno hutan belantara, tempat markas aliansi hujan biru. Terdapat 6 mayat yang ditemukan di hutan dan di bawah ke sini. Mereka menduga kalau semua ini adalah ulah Xiao Chen. 从伤口来看， 先拿下萧晨。 Sementara itu, di Aula Changming, Yan Qingcheng sedang bersantai dan mendapatkan laporan dari bawahannya yang sebelumnya bertemu dengan Liu Ruyan. Rencana yang dilakukan oleh sekte mayat sangatlah penuh konspirasi, karena membuat masalah dan menjadikan Xiao Chen sebagai pelaku. Sementara itu, Zhao Liner memberitahu Yan Qingcheng tentang keberadaan pegunungan yang dipenuhi oleh garis darah naga. Dia berspekulasi kalau itu adalah tempat suku naga dan pasti memiliki Raja Naga. 看完了，只要萧晨一露面，追杀报复。下去吧，确实妙。殿下现在能说说？ Xiao Chen dan temannya berada di Danau Bulan untuk beristirahat. Tiba-tiba Liu Ruyan muncul dan menyamar menjadi Ruo Shui. Xiao Chen yang hampir masuk ke dalam perangkap Liu Ruyan, langsung tersadar setelah Liu Ruyan mengeluarkan pedang dari balik batang payungnya. Liu Ruyan bermaksud untuk membalaskan dendam dari saudaranya karena mengira Xiao Chen adalah pelakunya. Xiao Chen yang tidak tahu apa-apa hanya bisa membela diri dari serangan Liu Ruyan. Serangan payung ilusi dari Liu Ruyan langsung digunakan, tapi serangannya terlalu lambat dan berhasil ditahan oleh Xiao Chen. Melihat kekuatan Xiao Chen yang lebih kuat darinya, Liu Ruyan berpikir kalau orang bertopeng yang dia temui sebelumnya bukanlah Xiao Chen. Dan tersadar kalau dia sudah dijebak oleh sekte mayat. Melihat kekuatan Xiao Chen dan bagaimana dia bertarung sebelumnya, Liu Ruyan tertarik untuk bekerja sama dengannya karena kekuatan Xiao Chen sangat berguna di Pulau Naga yang penuh dengan bahaya ini. Serta mengingat kekuatannya setelah membunuh Guluo dan mengalahkan Master Mantra Dewa. Liu Ruyan akhirnya mengajak Xiao Chen untuk membentuk aliansi. Xiao Chen akhirnya setuju dan Liu Ruyan langsung pergi. 入水。 今日竟会让人心伤啊！ 你的人被杀，镇野藏虚实，你死。你怎么会发现我暗力远超那蒙面人？难道中了不死门的奸计？人人自危，咱有个袁绍。道啊，蒙柳如烟，挫败神赐咒语师的那一战。 玉箫兄联盟之事也不必攻。好啊，以枭兄的实力，定然能成。枭兄， Keesokan harinya, kelompok Xiao Chen melanjutkan perjalanan untuk mencari Dewi Lan Nuo. Keke yang imut berjalan di depan dan akhirnya menemukan tempat yang menakjubkan. Itu adalah kayu suci penembus langit. Kelompok Xiao Chen tiba di akar kayu suci itu dan tempatnya sangatlah luas. Keke menemukan kerak telur yang dia tempati sebelum dia menetes sebelumnya.
Pohon suci milik Keke mengirimkan memori ingatan bagaimana Keke menjalani kehidupannya setelah dia keluar dari dalam telur. Hanya pohon suci kecil yang menemaninya. Dia bermain sendiri seperti anak kecil dan menangis di bawah derasnya hujan. Dia bernaung di dalam gua dan memandangi bulan yang indah pada malam hari. Xiao Chen akhirnya mengetahui bagaimana Keke bisa muncul dan pohon suci yang menemaninya dari lahir. Xiao Chen berjanji akan kembali ke rumahnya dan membantu Keke menemukan orang tuanya. Mereka akhirnya bersumpah menjadi saudara. 那座山是一株被拦腰斩断的树。这就是你的家。我留给你的吧。所以，医生，后面的路家人呢？ Sementara itu, Yan Qingcheng dan Zhao Liner menjelajah bersama di situs peninggalan Gunung Suku Naga. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh Dugu sang pedang iblis yang muncul di hadapan mereka. Dia bertanya tentang keberadaan wanita bercadar putih. Tapi keduanya tidak pernah melihatnya, namun Dugu yang sudah emosi langsung melampiaskan amarahnya kepada mereka berdua. Yan Qingcheng akhirnya melarikan diri dan meninggalkan Zhao Liner menjadi target utama Dugu. Zhao Liner terhempas dan hampir terbunuh dengan serangan ganas Dugu. Tapi wanita bercadar yang dicari oleh Dugu tiba-tiba muncul dan memblokir serangan itu. Dugu terkejut melihat wanita itu. Dia yang sangat haus akan pertarungan langsung menantang wanita itu. Di tempat lain, Yan Qingcheng mengira Zhao Liner sudah mati dan memperkirakan aliansi mereka akan bubar. Pada saat yang sama, dia juga melihat ketiga orang dari suku barbar yang merupakan teman Xiao Chen. Mereka bertiga mencuri telur naga. Yan Qingcheng akhirnya mengirim pesan ke tetua sekte dan memberikan kabar tentang semua hal yang baru saja terjadi. 有声音，赌你们可曾见？未曾。那你们燕青城， Xiao Chen berjalan sembari mencari ketiganya. Tapi dia tiba di tempat Dugu dan wanita bercadar itu bertarung. Pertarungan mereka tidak terlalu sengit karena wanita itu hanya menghindari serangan Dugu. Tapi Dugu meremehkan kekuatan wanita itu. Hanya sekali serangan dari wanita itu, Dugu dibuat berlutut, tapi Dugu tidak mau kalah. Wanita itu langsung menerima tantangan Dugu, tapi dia hanya menggunakan ranting pohon yang membuat Dugu merasa diremehkan. Xiao Chen dan Keke menonton dari samping sampai akhirnya melihat Zhao Liner dan Raja Naga kecil di sisi lain. Pertarungan Dugu dan wanita itu tidak berlangsung lama karena kekuatan wanita itu lebih unggul. Hanya menggunakan ranting kecil, dia bisa membuat pedang di tangan Dugu terhempas dan mengalahkan Dugu sepenuhnya. Wanita itu melewati Dugu dan memanggil Zhao Liner dan Raja Naga kecil untuk pergi. Mereka bertiga berjalan dan hampir sampai di depan istana Raja Naga. Tapi Dugu yang tidak menerima kekalahannya kembali menyerang dengan ganas. Wanita itu memblokir serangannya. Dan tanpa sadar, Dugu menginjak pemicu larangan di tempat itu. Membuat mereka yang berada di area itu diserap oleh kekuatan misterius dari patung kepala naga dan mereka semua menghilang. Xiao Chen dan Keke tiba, tapi semua orang sudah menghilang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di konten lainnya.